Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah telah menjadikan rahmat dalam 100 bagian, maka ditahan padanya yang 99 dan diturunkan di bumi 1 bagian, maka dengan 1 bagian itu masing-masing makhluk berkasih sayang, sehingga kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Diturunkan ke bumi hanya 1 rahmat untuk penduduk bumi, maka mencukupi hingga habis ajal mereka, dan Allah akan mencabut rahmat itu yang 1 pada hari kiamat untuk digenapkan pada yang 99 untuk diberikan kepada para wali Allah dan orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Laits As-Samarqandi berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah menerangkan kepada kaum mukminin rahmat Allah supaya mereka bersyukur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmatnya dan rahmat amal soleh, sebab siapa yang mengharap rahmat Allah harus beramal mengikuti petunjuk Al-Quran maupun Al-Hadis untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Maka siapa yang mengharap mendapat rahmat dan bertemu kepada Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh, berbuat kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita sebagai umat manusia, hendaklah kita sebagai umat Islam yang mengakui dengan sebenar-benar pengakuan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita harus berbuat berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turun ayat yang artinya rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis menonjol-nonjolkan diri sambil berkata, saya termasuk dari sesuatu, tentu saya akan mendapat rahmat, mendapat bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian diturunkan lanjutan ayat tersebut yang artinya, maka aku tetapkan rahmatku pada orang-orang yang bertakwa, yang selalu menjaga dirinya dari kemusyrikan dan mengeluarkan zakat, yang selalu rajin dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan, dan mereka percaya pada ayat kami. Iblis mendengar ayat tersebut patah
harapan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang Yahudi dan Nasrani merasa tidak melakukan kesyirikan dan sudah mengeluarkan zakat dan percaya pada kitab Allah. Lalu kemudian turun ayat lanjutan yang artinya ialah mereka yang mengikuti Nabi Rasul yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya ayat tersebut, orang Yahudi dan Nasrani putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka itu tidak mengikuti ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmat yang besar hanya khusus bagi kaum mukminin. Karena itu, maka kewajiban utama bagi setiap mukmin memuji syukur pada Allah atas semua karunia nikmat iman yang diberikan Allah kepadanya, di samping mengharap semoga segala dosa-dosa yang telah dilakukan olehnya diampuni oleh Allah.